Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Septiani, NPM 1940606027. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pilih pada MK Metode Penelitian Kuantitatif. 1. Pengertian penelitian survei, yang dimana penelitian secara komprehensif. Survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian biasanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara, dengan tujuan untuk mengetahui siapakah mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan yang mereka lakukan. Survei atau lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap responden. 2. Adapun ciri-ciri penelitian survei. 1. Melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi. Jadi, teknik pengambilan sampelnya harus sampling probabilistik atau sampel acak. Kedua, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden. Responden dapat menyatakan langsung pandangannya berdasarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepadanya atau kuesioner, atau juga berdasarkan pertanyaan lisan atau wawancara. 3. Sampel harus representatif atau mewakili populasi, sehingga ukuran sampelnya relatif banyak atau sebanding dengan populasi, dibandingkan dengan metode lainnya. 3. Tahapan penelitian survei. 1. Menentukan masalah penelitian. 2. Membuat desain survei, yang dimana pada tahap ini peneliti menentukan jenis survei apa yang ingin digunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki agar tujuan penelitian tercapai. Ketiga, mengembangkan instrumen survei, yang dimana sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus mengembangkan instrumen penelitian terlebih dahulu. Sehingga di sini instrumen survei merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Yang dimana bentuk instrumennya ini sering digunakan dalam penelitian survei yang biasanya adalah kuesioner dan pedoman pengamatan atau observasi. 4. Menentukan sampel, yang dimana menentukan sampel artinya memilih suatu cara yang tepat untuk menentukan atau mengambil sampel yang didasarkan pada keadaan dan kebutuhan data penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. 5. Melakukan pretest, yang dimana tahap kelima dari penelitian survei adalah melakukan tes pendahuluan pra-riset atau pretest. Tujuan dilakukannya pretest adalah untuk mengetahui apakah ada beberapa pertanyaan yang perlu dihilangkan atau ditambahkan, kemudian untuk mengetahui apakah ada pertanyaan yang sulit dipahami responden, lalu mengetahui apakah susunan pertanyaan ada yang perlu diubah, dan untuk mendeteksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi satu kuesioner. 6. Mengumpulkan data. Tahap berikutnya dalam rangkaian prosedur penelitian survei adalah mengumpulkan data, yang dimana data diperoleh dengan berbagai alternatif teknik pengumpulan data, misalnya kuesioner, panduan pengamatan, atau wawancara. Ketujuh, memeriksa data, yang dimana dalam penelitian survei diperlukan pula pemeriksaan data. Yang kedelapan, memasukkan data ke dalam program komputer. Seluruh data yang dikumpulkan dari angket atau kuesioner dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan software yang ada, misalnya program SPSS, atau yang lebih sederhana dengan program Excel dari Microsoft Office. Selanjutnya, 9. Pengolahan dan analisis data, yang dimana setelah memasukkan data, dilakukan pengolahan dan analisis data. Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesis, peneliti harus memilih teknik analisis data yang tepat. Karena penelitian survei menyangkut banyak kasus, maka umumnya teknik analisis data berhubungan dengan statistik. 10. Interpretasi data. Tahap selanjutnya dari penelitian survei adalah interpretasi data. Interpretasi data menjadi dasar untuk membuat kesimpulan. Untuk menginterpretasi data, yang perlu dilakukan peneliti adalah mengaitkan temuan dan data dengan teori yang dibangun di awal. Dan terakhir 11, membuat kesimpulan serta rekomendasi, yang dimana tahap terakhir dari rangkaian penelitian survei adalah membuat kesimpulan dan rekomendasi. Setelah kita analisis dan interpretasi data, bagian akhir dari penelitian survei adalah menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian ada pun salah satu contoh dari penelitian survei yang saya ambil berdasarkan dari judul penelitian, yakni pengaruh WhatsApp terhadap perilaku tertutup mahasiswa.
Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dan presentasikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata saat menjelaskan materi. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga videonya bermanfaat.